Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai implementasi perlindungan data pribadi mahasiswa Fakultas Informatika Telkom University. Oke, pada kelompok 2 ini terdiri dari Muhammad Abizar Gatanfala, Anissa Putri Rusana, Fairuz Afifah Hairunisa, Diki Andika Putra, Nida Nova Azahra, Reviana Bung Amelia Warsono, Putri Azahra Febrianti, dan Rangga Fahmi Riza. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Untuk latar belakang, pada poin pertama terdapat pesatnya perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial manusia. Lalu poin kedua, penggunaan teknologi telah lama diterapkan pada sebuah organisasi atau sebuah instansi. Lalu poin ketiga, meningkatnya penggunaan teknologi telah menyebabkan urgensi mengenai privasi dan perlindungan data. Lalu yang terakhir, untuk dapat mengetahui implementasi privasi dan perlindungan data mahasiswa pada Fakultas Informatika Telkom University. Lalu selanjutnya terdapat landasan teori dan perundang-undangan. Untuk landasan teori terdapat dua poin yaitu mengenai data pribadi dan perlindungan data pribadi. Untuk poin pertama, data pribadi yaitu sebuah informasi mengenai seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai data pribadi dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu data pribadi bersifat spesifik dan bersifat umum. Lalu untuk poin kedua, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan suatu upaya untuk menjaga keamanan data pribadi dalam setiap pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek pribadi. Lalu untuk poin kedua yaitu perundang-undangan. Pengaturan perlindungan data pribadi diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengatur mengenai asas jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendalian data pribadi, dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan ini merupakan isi dari wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu staf LAA pada Fakultas Informatika. Nah, seluruh data pribadi mahasiswa ini, khususnya pada mahasiswa informatika, didapatkan melalui Pusat Teknologi Informasi. Nah, setelah data itu didapatkan, secara umum pengelolaan dan penyimpanan data hanya dapat diakses oleh orang yang diberikan akses sesuai dengan tanggung jawab job desk-nya. Sehingga dari hal tersebut, data pribadi mahasiswa ini dapat terjamin kerahasiaannya dan meminimalisir penyalahgunaan data. Nah, di sini pun terdapat beberapa job desk atau eh, tanggung jawab yang ada dari layanan kemahasiswaan dan akademik, khususnya Fakultas Informatika. Yang pertama itu dapat mengurus surat keterangan mahasiswa berupa lomba, beasiswa, dispensasi, cuti, dan lain sebagainya. Yang kedua juga LAA ini memiliki tugas untuk surat tugas SK dosen, wali, hingga surat lainnya. Dan selain itu juga LAA ini bisa diberikan kesempatan atau bisa diberi akses untuk dapat input data mahasiswa mulai dari mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir yang akan melakukan sidang. Dan tentunya LAA ini diberikan akses atau diberikan tanggung jawab untuk dapat merubah nilai mahasiswa, mengganti kelas yang bentrok, hingga untuk bisa melihat akses nilai mahasiswa informatika. Oke, selanjutnya dalam meminta data, LAA ini memiliki prosedur
yang dimana dalam pengambilan data ini memiliki batasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan job desk-nya. Dan untuk permintaan data lintas prodi, seperti contohnya dari prodi MBTI, ingin meminta data dari prodi informatika, maka bisa melalui PUTI, sehingga tanggung jawab sepenuhnya pada permintaan data lintas prodi itu melalui PUTI. Nah, batas waktu penyimpanan data mahasiswa ini sebenarnya secara keseluruhan data mahasiswa dari setiap angkatan masih tersimpan pada cloud di PUTI, yang dimana data tersebut hanya berisikan profile data mahasiswa pada saat mahasiswa itu merupakan mahasiswa Telkom, mahasiswa aktif Telkom. Itu pengecualian apabila ijazah itu tidak dapat dicetak ulang karena sesuai dengan peraturan Dikti, ijazah itu hanya dapat dicetak sekali. Sehingga apabila mahasiswa ingin meminta ijazah dari angkatan lama itu tidak bisa. Tetapi dari layanan dari Putih atau dari pihak informatikanya sendiri bisa membuat pernyataan bahwa mahasiswa ini memang benar lulusan dari Telkom University. Nah, selanjutnya ada penghapusan dan pemusnahan data. Nah, data ini kan bisa berupa surat. Nah, surat seperti surat uji dosen, penguji dosen, atau bahkan surat SK dosen itu hanya bertahan hingga 5 tahun. Sehingga setelah itu LAA sebelum dilakukannya pemusnahan dibuatkan surat pernyataan yang dapat disetujui oleh beberapa pihak penting. Pihak penting di sini contohnya seperti dekan. Nah, sebelum dilakukannya pemusnahan, data itu dilakukan digitalisasi terlebih dahulu seperti suratnya dibuat menjadi PDF. Seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya kepada Bunga. Lalu selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Untuk poin pertama yaitu perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting. Lalu Fakultas Informatika Telkom University telah mengimplementasikan perlindungan data pribadi bagi para mahasiswa sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada. Lalu yang terakhir, sehingga terus dilakukannya maintenance dari sistem yang digunakan dan melakukan sosialisasi akan sadarnya pentingnya keamanan data pribadi mahasiswa. Ya, baik, selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun tugas ini. Nah, di sini merupakan lampiran wawancara, di mana wawancara yang kami lakukan itu pada hari Rabu 29 November 2023, waktunya jam 3 di gedung Fakultas Informatika, narasumbernya itu beliau Bapak Iwan Kurniawan selaku staf kemahasiswaan LAA. Nah, durasi wawancaranya itu sekitar kurang lebih 40 menit. Dan ini merupakan barcode yang bisa di-scan untuk mendengarkan sesi wawancara yang telah kami lakukan. Dan di sini pun ada beberapa lampiran bahwa kita telah melakukan wawancara. Oke. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.